Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Cantik banget. Wow. Coba kita tes suara lagi nih. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, kami senang mendengar kabar baik dari kalian. Semoga kita tetap semangat sampai akhir pelajaran nanti. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya silakan. Ibu, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati mulai. Selesai. Agar meningkatkan semangat kita di pagi hari ini dan meningkatkan rasa nasionalisme, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu lagu Halo Halo Bandung. Oke, silakan boleh anak-anak berdiri. Halo Bandung, ibu kota beriangan. Halo Bandung, sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari berebut kembali. Oke, boleh sekarang anak duduk kembali. Sebelum masuk ke materi, Ibu akan memeriksa kehadiran terlebih dahulu ya. Ya Bu. Risma, Hadir, Bu. Ayah, Hadir, Bu. Alivia, hadir Bu. Rahma, Hadir ya Bu. Elsa, Hadir Bu. Jelita, Hadir Bu. Amel, Hadir. Doni, Hadir. Ashifa. Hadir, Bu. Oke, alhamdulillah hadir semua ya anak-anak. Di sini kita akan membahas Iya, betul sekali. Jadi, saat ini kegiatan kehidupan kita itu sudah berkaitan dengan aktivitas ekonomi seperti menabung, berinvestasi, bahkan meminjam uang itu sudah berkaitan dengan lembaga keuangan. Nah, maka dari itu, dengan memahami konsep dasar bank dan industri keuangan non-bank beserta produknya, agar kalian menjadi lebih siap untuk menghadapi kehidupan nyata. Dan ya, poin utamanya itu kalian bisa mengelola uang secara mandiri ya. Dan yang terakhir juga kalian bisa mengetahui produk apa saja yang ditawarkan oleh bank ataupun industri keuangan bank. Di sini Ibu menggunakan model discovery learning ya, yang dimana peserta didik yang akan menjadi lebih aktif di pembelajaran kali ini. Nah, tujuan pembelajaran untuk konsep bank dan dasar industri keuangan yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi jenis lembaga keuangan dan non-bank yang ada di Indonesia. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan konsep dasar bank dan industri keuangan non-bank. Dan peserta didik mampu menerapkan informasi tentang produk bank untuk menentukan pilihan simpanan yang sesuai kebutuhan. Dan yang keempat, membedakan jenis-jenis bank dan lembaga keuangan non-bank. Dan yang terakhir, mengklasifikasikan produk bank dan produk industri keuangan non-bank. Nah, tapi sebelumnya nih Ibu mau tanya, kalian pernah dengar gak sih kasus dari perusahaan yang gagal membayar seperti asuransi bahkan pinjaman online yang banyak memakan korban? Ada yang tahu? Iya, betul sekali. Nah, kali ini Ibu akan menayangkan video atau studi kasus yang sedang dialami oleh Indonesia sekarang ini. Tahun 2022 menjadi tahun penuh gejolak bagi sektor industri keuangan non-bank di Indonesia. Juga jukis di industri ini semakin menghangat seiring dengan kebutuhan di tahun 2022. Di antaranya pemanfaatan kondisi beberapa perusahaan asuransi jiwa hingga pencabutan izin usaha perasuransian oleh otoritas jasa keuangan. Dari video yang sudah kalian lihat, permasalahan yang pertama menurut kalian dari video ini adalah, kalian bisa jawab? Bu, banyak orang tidak paham produk keuangan dan risikonya. Ya, terus ada lagi? Aku Bu. Jadi banyak orang yang
gak tergoda untuk keuntungan besarnya dan tidak memahami kontrak yang baik gitu. Oke, coba kan ada masalah yang kedua yaitu dari mahasiswa IPB yang menjadi korban pinjaman online. Nah, kita sebagai anak muda harus seperti apa menyikapi dari produk yang ditawarkan ini? Saya Bu. Ya, boleh. Nah, jadi mahasiswa itu harus hati-hati saat pinjam uang dan pastikan penyedia pinjaman itu terdaftar di OJK. Jadi jangan mudah tergiur janji untung besar atau bonus instan tanpa tahu legalitasnya. Oke, sekarang dari video yang sudah kalian lihat, ada yang udah tahu perbedaan antara lembaga keuangan bank dan industri keuangan non-bank? Aku Bu. Oke, siapa dulu boleh? Kalau bank itu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit. Oke, boleh. Kalau IKNB menyediakan jasa keuangan non perbankan dari asuransi, pembiayaan dan dana pensiun. Oke, kita kasih aplaus untuk teman-teman kita. Nah, dengan kita melihat cuplikan berita kisah nyata yang ada di Indonesia, ada yang mau bertanya? Aku Ibu. Boleh. Jadi apa sih Bu yang harus dilakukan sebelum kita tuh mencoba produk asuransi sama pinjaman online? Ya. Gitu Bu. Oke, boleh. Bu, kalau produk keuangan yang biasa digunakan masyarakat, apakah semuanya berasal dari bank, Bu? Oke, yang pertama Ibu jawab dulu ya pertanyaan dari Rahma. Nah, yang pertama, bagaimana jika kita ingin mencoba investasi, asuransi dan lain sebagainya? Yang pertama kita tuh harus melihat apakah si perusahaan ini terdaftar di OJK. Yang kedua, kita harus memahami secara teliti dari syarat dan ketentuannya. Dan yang ketiga, karena kita masih orang awam atau baru mencoba investasi dan asuransi, makanya kita harus bertanya kepada orang yang lebih paham tentang asuransi tersebut. Nah, untuk pertanyaan Elsa, tidak semua berasal dari bank. Itu balik lagi ke kita atau sebagai masyarakatnya itu seperti apa. Kalau dari bank, mungkin yang ditampilkannya itu dari tabungan. Berarti bank menawarkan produknya seperti apa? Seperti kredit, asuransi, dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk non-bank itu biasanya mereka menawarkan produk seperti investasi, asuransi, terus leasing. Oke, kita kasih aplaus untuk teman-teman kita. Sebelum Ibu lanjut ke diskusi kelompok, nah, Ibu ada ice breaking terlebih dahulu nih. Boleh semuanya berdiri? Sik. Oke, karena kita baru nyanyi ya. Nah, ice breaking yang pertama ini kita nyanyi lagi. Oke. Silakan teman Bu. Instruksinya, kalau tidak menyesuaikan gerakan kayak Ibu, nggak sama gitu, bakal disuruh maju ke depan ya. Nah, kalian ada yang tahu nggak ice breakingnya? Marina menari di atas menara. Oke. Marina menari di atas menara. Oke, kita mulai deh. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marina menari di atas menara, menara, Marina, Nah, anak-anak, Ibu ingin kalian membagi kelompok menjadi 2 ya, bebas siapa aja. Ibu akan menjelaskan instruksi bagaimana cara mengisinya. Oke, tadi kita sudah melihat video yang sudah Ibu tayangkan. Di sini kalian mengidentifikasi masalah dari video yang sudah ditayangkan itu ada apa saja. Nah, lalu menyebutkan jenis lembaga keuangan beserta contohnya disebutin. Terus ada perbandingan antara bank dan keuangan non-bank. Tapi untuk kelompok 1 dan 2 itu beda ya. Kelompok 1 bank, kelompok 2 industri keuangan non-bank. Nah, dan yang terakhir, nanti setiap kelompok harus menyiapkan pertanyaannya masing-masing yang akan ditanyakan kepada kelompok yang dipresentasikan ya. Oke Bu. Oke. Terima kasih Bu.
kesempatan kalian yang sudah kalian cari data atau lembar kerja peserta didik, Ibu akan mengeluarkannya kembali ya. Boleh disimak materi yang akan Ibu jelaskan. Nah, yang pertama itu bank. Kata bank ini berasal dari bahasa Italia yang artinya banca, yang berarti meja. Nah, menurut UU nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan ini, jadi bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, lalu menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk simpanan atau kredit. Nah, lalu ada industri keuangan non-bank. Nah, industri keuangan non-bank itu berfungsi sebagai pengumpul dan penyalur dana dari masyarakat untuk menunjang pengembangan pasar uang dan pasar modal serta membantu permodalan perusahaan-perusahaan. Terus kalau produk yang ditawarkan bank itu ada apa aja sih? Ada giro, deposito, sertifikat, tabungan, dan surat berharga. Lalu ada produk industri non keuangan, itu ada perusahaan pembiayaan, leasing, asuransi utang, pegadaian, kartu kredit, asuransi, dan penyelenggara dana pensiun. Boleh untuk kelompok 1 silakan dipresentasikan. Hasil diskusi kelompok kami. Jadi untuk identifikasi masalah dari video itu, ada masalah utamanya itu perusahaan Hanaganta Life gagal dalam membayar perusahaan asuransi. Nah, dampak pada masyarakat itu beberapa nasabah kehilangan dana, terutama lansia. Yang kedua, penipuan terhadap penyemangat jamaah kepada masyarakat adalah mahasiswa FEB terjerat utang ratusan juta akibat investasi palsu. Perbedaan antara bank konvensional sama bank syariah. Nah, jadi jawabannya adalah bank konvensional berdasarkan bunga, sedangkan bank syariah berdasarkan prinsip syariah dan akad bagi hasil. Oke, jadi sebutkan jenis lembaga keuangan beserta contohnya. Nah, yang pertama itu ada perusahaan asuransi, contohnya Perum Jam Krindo. Terus yang kedua ada perusahaan pembiayaan, contohnya Mandiri. Warnanya ya, risiko apa yang akan dihadapi produk IKMB, contohnya seperti unit link. Jadi jawabannya itu seperti risiko investasi tinggi karena kurangnya transparansi dan potensi gagal untuk membayar perusahaan. Silakan kembali. Setelah kita melalui kegiatan pembelajaran hari ini, ada yang mau menyimpulkan? Oke, boleh Risma. Jadi bank dan lembaga keuangan non-bank itu mempunyai peran penting dalam perekonomian, menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat melalui beberapa berbagai produk seperti tabungan, kredit, asuransi, dan dana pensiun. Dengan memahami jenis dan fungsinya membantu kita untuk membeli layanan keuangan yang tepat sesuai dengan kebutuhan. Oke, yang lagi. Oke, Asifa. Bank dan lembaga keuangan non-bank membantu mengelola keuangan masyarakat dan memahami jenis produknya penting agar bisa bijak memilih layanan yang tepat dan menghindari risiko yang tinggi. Oke, ternyata dari kegiatan dari awal sampai akhir ini kita bisa mempelajari dari konsep bank itu seperti apa, konsep industri keuangan non-bank itu seperti apa, dan kita juga bisa mengetahui produk apa saja yang ditawarkan oleh bank dan industri keuangan non-bank. Nah, boleh anak-anak dibaca kesimpulannya? Bank dan lembaga keuangan non-bank memiliki peran penting dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Pemahaman terhadap jenis, fungsi, dan produk keduanya membantu masyarakat membuat keputusan keuangan yang tepat dan aman. Oke, keren sekali ya. Kita akan mengisi kuisis. Asik. Nah, ini tuh biar Ibu tahu kalian itu pemahaman dalam konsep bank dan industri keuangan non-bank itu sampai mana. Oke, udah semua? Udah semua? Oke, terus aja. 1, 2, 3. Kan salah terus nih. Siapa itu yang mundur lagi itu? Ini sudah. Oke, yang tadi juara pertamanya ya. Nah, ada Rahma, ada Ayam, sama
notes ini, lalu kalian tempelkan di meja masing-masing. Nanti ibu akan membacanya satu-satu ya. Ibu. Iya, lupa ya. Aku mau minjem pulpennya maksudnya. Tahu yang pulpen kamu. Pinjam lama. Oh, sudah menginspirasi? Oke, Ibu akan membaca salah satu refleksi dari teman-teman kalian ya. Kode ini yang pertama itu dari Alicia. Katanya Pestrupol. Nah, ini buat Alicia ya. Terus ada Asima. Seru banget, ibunya semangat ya, jangan melanggar terus ya Allah. Ada dari Uni. Seru, betul. Oh iya, ngomong ya. Minggu depan kita akan mempelajari tentang hubungan otoritas jasa keuangan. Nah, kalian minggu depan harus lebih semangat lagi ya. Pasti ada banyak hadiah-hadiah yang akan kalian dapatkan. Oke, kita langsung berdoa saja ya. Boleh langsung ditulis aja. Dari sebelum mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya kita terlebih dahulu berdoa jangan dimulai. Selesai. Oke. Pembelajaran hari ini tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.